terdiri dari administrasi dan juga substansi ya. Baiklah sobat semuanya, baru saja rilis siaran pers Kemdikbud terbaru, yang mana disinilah merupakan kado di Hari Pendidikan Nasional ya. Tentunya disinilah merupakan sebuah informasi penting yang berisi kabar gembira untuk teman-teman yang mengharapkan untuk kedepannya ini mendapatkan karir yang cerah. Kira-kira apakah esensi dari siaran pers ini dan apa manfaatnya untuk kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, baru saja rilis yaitu siaran pers Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi terbaru dengan nomor sekian ya, yaitu tahun 2023, yang mana di Hari Pendidikan Nasional ini Beasiswa Pendidikan Indonesia 2023 ini secara resmi dibuka ya. Tentunya bagi teman-teman yang selama ini sedang menantikan kapankah untuk pendaftaran BPI di tahun 2023 ini dibuka, bahwa saat ini sudah dibuka teman-teman. Silahkan segera login yang sudah punya akun, atau yang belum punya akun ini silahkan membuat akun dulu ya. Nah, di sini dikutip dari Jakarta, yaitu tertanggal 3 Mei 2023, yaitu dari Kemdikbudristek ini melalui BPI, ini melalui Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi atau BPPT, ini resmi membuka Beasiswa Pendidikan Indonesia BPI 2023 pada hari Selasa 2 Mei kemarin ya, yaitu secara daring. Yang mana untuk BPI ini merupakan program beasiswa yang diberikan oleh Kemdikbud ini kepada siswa, kemudian insan kebudayaan, kemudian tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan untuk dapat meraih gelar pada jenjang yang lebih tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim ini menyampaikan selain jenjang S1 hingga S3 untuk pendidikan kesarjanaan dan juga keprofesian, BPI juga tersedia untuk pendidikan non gelar ya. Di tahun 2021 ini sudah diberikan dukungan pendanaan lebih dari 2000 penerima beasiswa. Dan pada tahun 2022 ini jumlahnya meningkat ya, yaitu menjadi 4000 penerima. Kemudian penerimanya ini meliputi pelajar berprestasi, kemudian pelaku budaya, kemudian guru, tenaga kependidikan, serta dosen yang dapat kesempatan melanjutkan pendidikan di dalam maupun juga di luar negeri, kata Nadiem Makarim. Dan harapannya ini melalui BPI ini para penerima beasiswa ini dapat meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya ya, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan juga kapasitas sebagai bekal mewujudkan cita-cita. Nah, tunjukkan bahwa Anda adalah pembelajar sepanjang hayat yang selalu semangat belajar, berkarya, dan juga berkontribusi untuk Indonesia. Ini adalah kata dari Mendikbudristek. Dan sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek yaitu Soeharti mengatakan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2022 ini BPI telah berhasil membiayai 6.000-an penerima beasiswa yang sekarang ini sedang menjalankan studi ya di berbagai perguruan tinggi pada berbagai jenjang, baik itu dalam negeri maupun juga luar negeri. Dari keseluruhan penerima beasiswa tersebut itu ada 89,1% diantaranya itu menempuh pendidikan di dalam negeri, kemudian 10,9% ini menempuh pendidikan di luar negeri. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualifikasi pendidik, kemudian Kemdikbudristek ini berupaya semaksimal mungkin agar program-program beasiswa yang berpihak pada tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan ini akan terus berlanjut ya, atau sustain. Kami juga akan melakukan berbagai macam terobosan untuk menjamin ketersediaan akses beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi dan insan budaya ya, inilah ujar beliau. Sementara itu dari Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Anton Rahmadi memaparkan mengenai garis besar penerimaan untuk BPI, yaitu terdiri dari dana pendidikan, kemudian juga ada dana pendukung, kemudian untuk biaya pendukung yaitu penyandang disabilitas, kemudian jadwal pendaftaran ini adalah BPI tujuan perguruan tingginya luar negeri berlangsung 2-31 Mei, sedangkan untuk masa pendaftaran tujuan yang dalam negeri berlangsung 2 Mei sampai dengan 30 Juni ya. Nah, kemudian terdapat 7 program BPI yang bergelar, yaitu beasiswa calon guru SMK, ini adalah untuk jenjang S1, kemudian beasiswa pelaku budaya S1 sampai dengan S3, kemudian beasiswa Indonesia Maju S1 sampai dengan S3 secara mandiri,
Kemudian beasiswa perguruan tinggi akademik S2 sampai dengan S3, kemudian beasiswa perguruan tinggi vokasi itu ada S1 sampai dengan S2 sampai dengan S3, kemudian untuk pendidik dan juga tenaga pendidikan untuk Bapak Ibu guru ini adalah S2 sampai dengan S3, dan juga untuk dosen LPTK atau pendidikan profesi guru ini ada S3 teman-teman. Dan tentunya untuk BPI di tahun 2023 ini ada kebaruan dibandingkan dengan yang di tahun kemarin ya. Nah, ini disampaikan bahwasanya untuk berbeda dari tahun sebelumnya, batasan usia maksimal pendaftar itu disesuaikan dengan Permendikbudristek nomor 27 tahun 2022 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS, Kemdikbudristek, dan juga Persesjen Kemdikbudristek nomor 3 tahun 2023 tentang Juknis Permendikbud nomor 27 tahun 2022 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS Kemdikbudristek. Hal ini karena Kemdikbudristek ini menyesuaikan dengan aturan lain ya yang berlaku saat ini. Selain batas usia, program PPI tahun ini syarat ongoing tidak ada, kemudian fresh intake, kemudian misalkan sudah mendapatkan LOE ini pada awal tahun 2024 ini dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran. Ini adalah ujar dari Anton. Anton juga menekankan bahwa semua proses dilakukan melalui sistem ya, sehingga para calon penerima beasiswa ini dapat mematuhi semua aturan dan juga syarat yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut ini teman-teman bisa cek ya, yaitu di alamatnya ini. Dan nanti kita akan cek ya, coba kita cek di alamat untuk BPI. Dan teman-teman di sini sebagai tindak lanjut dari channel Pers tadi, maka di sini teman-teman bisa cek ya, yaitu di beasiswa.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah ya. Nah, ini untuk beasiswa ada S1, S2, S3. Ini adalah BPI Kemdikbudristek 2023, ini secara resmi sudah dibuka mulai dari kemarin tanggal 2 Mei 2023. Dan untuk yang tujuan luar negeri nanti sampai di akhir bulan ini ya. Untuk yang dalam negeri masih nanti sampai di bulan Juni teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita untuk mencari informasi lebih lanjut, maka kita bisa manfaatkan tab-tab yang ada di atas ini ya. Nah, ini adalah untuk di bagian informasi. Nah, informasi kita bisa klik di bagian informasi, maka di bagian informasi di sini kita bisa yaitu mengunduh buku panduan ya, buku panduan pendaftaran BPI bergelar di tahun 2023. Terkait tentang syarat-syaratnya apa saja, maka teman-teman bisa cek di sini ya, yaitu di buku panduan pendaftaran BPI bergelar tahun 2023. Kebetulan di sini tadi saya sudah mengunduh, coba kita cek ya gambaran isinya itu seperti apa. Dan ini adalah untuk buku panduan BPI tahun 2023 teman-teman. Nah, di sini kalian bisa cek ya, disesuaikan. Inilah untuk tabel ringkasan perubahannya. Nah, ini ada perubahan untuk batas usia ya. Kemudian program beasiswa jenjang S3 untuk non ASN juga. Nah, selanjutnya ini secara lebih detail di sini kita bisa cek ya, yaitu pada bagian daftar isinya. Nah, di sini kita bisa mengecek untuk persyaratan umumnya seperti apa, kemudian persyaratan khususnya, kemudian di sini untuk jenis-jenis beasiswa yang saat ini dibiayai oleh Kemdikbudristek ya dari BPI. Ini ada S1, ini adalah untuk S1-nya atau D4, kemudian inilah untuk jenjang S2, termasuk juga Bapak Ibu guru di sini bisa berpotensi ya untuk cek di bagian yang keempat ya. Ini poin B yang keempat, S2 pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kemudian di sini untuk S3-nya, kemudian untuk mekanisme pendaftaran dan juga mekanisme seleksi dan juga penetapan. Ini kita bisa cek ya. Ini kita tinggal klik saja pada bagian daftar isi, kita akan diarahkan menuju ke halaman informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya di sini teman-teman juga bisa mengecek yaitu untuk prodi yang masuk ke dalam list yang dibiayai oleh BPI itu kira-kira apa saja. Nah, di sini kalian bisa cek ya. Misalkan di sini untuk S2, ini adalah kalian bisa cek, misalkan S3 juga. Misalkan di sini kita bisa mengecek, misalkan kita ingin mengecek beasiswa S3 untuk pendidik dan juga tenaga kependidikan dalam dan juga luar negeri. Misalkan untuk yang dalam negeri ini adalah list prodi DN, kalau luar negeri itu adalah list prodi LN. Kita cek untuk S3 yang ada di prodi dalam negeri ya. Nah, di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman yang dimaksudkan. Nantinya kita tinggal mencari saja ya. Nah, di sini ini adalah untuk list dari pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada Universitas 11 Maret misalkan pendidikan ilmu pengetahuan alam. Kemudian ada pendidikan bahasa Indonesia dan lain sebagainya.
Kemudian kita bisa mengecek juga yaitu dari masing-masing tabnya disesuaikan dengan LOE yang mungkin teman-teman sudah dapatkan. Apakah kira-kira untuk LOE yang kita dapatkan dari perguruan tinggi yang kedepannya ingin kita jadikan sebagai tempat kuliah ini dibiaya BPI ataukah tidak. Kemudian juga kita bisa cek ya, ini untuk informasi. Kemudian di bagian program ini kita bisa melihat untuk detail program degree-nya. Nah, ini ada S1 atau D4, S2, S3. Nah, selanjutnya di bagian profil. Nah, kalau misalkan ingin mengetahui kira-kira profil dari PPI itu apa saja, maka di sini kita bisa mempelajarinya ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini untuk FAQ, pertanyaan yang sering muncul ketika teman-teman nanti ada pertanyaan. Tentunya di sini sudah disiapkan dari sistem ya. Kita bisa mengecek termasuk juga LOE nanti ketentuannya seperti apa. Nah, ini. Kemudian tata cara pendaftaran. Ini kita bisa cek di bagian tab tata cara pendaftaran. Setidaknya di sini sama halnya dengan tahun kemarin, yaitu mulai dari registrasi akun, memasukkan link, kemudian isi form beasiswa, kemudian kita ikut proses seleksi terdiri dari administrasi dan juga substansi ya. Kemudian nanti pengumuman untuk daftar ulangnya kalau misalkan teman-teman nanti lolos ya. Kemudian di sini di bagian pendaftaran ini adalah ada pendaftaran peserta, ada yang reviewer. Namun untuk reviewer ini saat ini sudah tutup. Kalian bisa mendaftar akun di bagian pendaftaran peserta ya. Kita bisa klik di sini. Dan di sini teman-teman silahkan yang belum punya akun untuk mendaftarnya kalian bisa klik di sini ya, yaitu daftar di sini bagi yang belum punya akun. Dan selengkapnya untuk tutorial cara daftar BPI ini videonya sudah saya berikan pada kartu video ini ya. Silahkan teman-teman cek. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.